Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Hosea pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang, persembahkanlah korban kepadanya. Kata mereka, baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan pergi kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun dan di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa, binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepada aku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 13 ayat pertama sampai dengan 16 dengan tema kebebalan melebihi binatang. Sekali lagi, kebebalan melebihi binatang. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana Allah yang penuh dengan kasih, pengampunan, boleh terus mengingatkan umatnya Israel, boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Allah. Namun kita melihat terus seruan pertobatan itu terus dikumandangkan di tengah-tengah kehidupan orang Israel melalui para nabi yang boleh diutus oleh Allah untuk boleh berbicara, menyampaikan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Sekalipun mereka sering meninggalkan Allah, berbalik, berselingkuh dari Allah, sekalipun mereka telah merasakan anugerah bahkan berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah, namun itu semua sia-sia belaka. Mereka memiliki kebebalan yang sangat bebal sekali, sesuai dengan tema kita, kebebalan melebihi binatang. Bapak Ibu saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kehidupan orang Israel, suku Efraim yang terus menyakiti hati Tuhan. Sehingga kita merenungkan firman Tuhan hari ini, bagaimana murka Allah menyala-nyala boleh terus menghampiri kehidupan umat Israel. Bagaimana dikatakan sesuai dengan perikop kita, murka Tuhan akan menimpa Efraim. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, Allah yang telah menuntun mereka di tengah-tengah perjalanan mereka, dan Allah yang telah menjanjikan kepada mereka tanah perjanjian itu, dan Allah yang telah menyertai mereka melalui berkat-berkat, keajaiban, pertolongan yang luar biasa yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Namun kita melihat itu tidak cukup bagi orang Israel untuk boleh senantiasa terus setia di hadapan Tuhan, memandang kepada Allah. Di tengah-tengah perjalanan mereka, kita melihat bagaimana mereka boleh berselingkuh daripada Allah. Mereka mengangkat raja bagi mereka, bahkan membangun sebuah patung, membangun patung-patung untuk mereka sembah dan menjadikan itu Tuhan atas diri mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah suatu hal kekejian di hadapan Tuhan Allah. Bukan tangan Allah yang kurang panjang untuk menolong mereka, namun hati mereka dan kebebalan mereka yang begitu keras, yang senantiasa mau hidup sesuka hati mereka dan melupakan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pernah mengungkapkan kebebalan Yehuda seperti ini. Dan lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya, tetapi umat Tuhan tidak mengenal Tuhannya. Bapak Ibu saudara terkasih, inilah bukti kebebalan daripada orang Israel. Dikatakan bahwa lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya, tetapi umat Tuhan tidak mengenal Tuhannya. Itu terdapat dalam Yesaya pasal 1 yang ketiga. Yesaya juga berkata, ibarat anak nakal yang sudah dipukul berkali-kali di sekujur tubuh, tapi tidak tobat-tobat jua. Mau dipukul di bagaimana lagi yang belum luka. Sudah kita mau lihat bagaimana penghukuman Allah dinyatakan kepada orang Israel. Namun mereka seperti anak yang tidak jerah-jerah dan terus melakukan kesalahan di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Israel merasa tidak perlu Tuhan. Maka sekarang mereka harus menghadapi Tuhan sebagai musuh mereka. Dan tak seorang pun yang dapat menolong mereka. Ini sebenarnya adalah dosa lama yang boleh terus berkembang sehingga semakin besar. Dulu ketika mereka meminta raja kepada Samuel, mereka sedang
menolak Allah sebagai raja mereka. Maka walaupun mereka mendapatkan seorang raja untuk memimpin mereka, raja tidak dapat menolong mereka. Bahkan untuk menghadapi tangan murka Allah tidak ada saingannya, sehingga mereka harus siap mengalami penghukuman yang habis-habisan melanda kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan hari ini mau menegaskan bahwa menjelang akhir khotbah-khotbah Hosea yang semakin santer dengan pembongkaran dosa-dosa Israel. Israel ternyata sejak awal hidup mereka telah terus-menerus berulang-ulang menyakiti hati Tuhan dengan penolakan dan pengkhianatan mereka kepada Allah yang memberkati hidup mereka. Apalagi yang bisa diharapkan dari perbuatan mereka hanyalah sebuah penghukuman. Sehingga kitab Hosea dalam pasal 13 ini berkata bahwa jangan lupa akan Tuhan, bukan seperti yang dipikirkan oleh manusia. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Hosea, yaitu supaya kita boleh terus mengingat Allah. Jangan kita seperti manusia yang tidak memiliki akal dan pikiran, yang terus hidup dalam kebebalan. Sekalipun sudah ada nasihat, bahkan perintah Allah yang boleh disampaikan melalui para nabinya, masih tetap mengeraskan hatinya dan terus mengkhianati Allah. Namun hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih kepada seluruh umat ciptaannya. Oleh karena itu, mari kita terus membuka hati kita kepada Allah, sehingga Allah yang penuh dengan kasih memberkati kehidupan kita, bukan malah menghukum kita karena kebebalan kita, namun Allah boleh memberkati kita karena kesetiaan kita di hadapan Tuhan Allah. Amin. Jangan bebal, tetaplah setia dan lakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang boleh kami renungkan, yang boleh mengajarkan hidup kami, mengingat bagaimana para nenek moyang kami boleh bebal sehingga mengalami penghukuman daripada Tuhan Allah. Bapa Sorgawi, mampukan dan ingatkan kami supaya kami hidup dalam kehendak-Mu dan kami boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dan sudah kami berdoa dan berdoa pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh